Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan prakarya dan kewirausahaan kelas 11. Kali ini materinya tentang manfaat dan potensi kerajinan limbah berbentuk bangun ruang. Manfaat kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang seperti pada produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang juga memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, manfaat produk kerajinan sebagai benda pakai. Produk kerajinan yang diciptakan mengutamakan fungsinya, adapun unsur keindahan hanyalah sebagai pendukung. Berikut contoh karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang sebagai benda pakai. Nah, ini salah satunya tas yang dibuat dari kayu, batok kelapa, sisa batok kelapa. Yang selanjutnya, yang kedua, manfaat produk kerajinan sebagai benda hias. Produk kerajinan yang dibuat sebagai benda pajangan atau benda hiasan. Jenis ini lebih menonjolkan aspek keindahan daripada aspek kegunaan atau segi fungsinya. Berikut contoh kerajinan limbah berbentuk bangun ruang yang berfungsi sebagai benda hias. Nah, ini ya gantungan yang terbuat dari limbah plastik dan tutup botol. Jadi untuk manfaat kerajinannya ada dua, sebagai benda pakai dan sebagai benda hias. Yang lebih mengutamakan, ada yang lebih mengutamakan benda pakainya atau ada yang lebih mengutamakan benda hias. Yang selanjutnya, potensi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Masing-masing daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya dari masing-masing daerah berbeda. Di bawah ini merupakan contoh hasil limbah berbentuk bangun ruang yang dapat dimanfaatkan untuk kerajinan dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama ada daerah pesisir pantai atau laut. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak tersedia adalah cangkang kerang laut, tulang ikan, tempurung kepala, sabut kelapa, dan lain sebagainya. Nah, biasanya kalian kalau ke daerah pantai suka menemukan oleh-oleh dari cangkang kerang laut ya. Biasanya suka banyak, ada yang dijadikan gantungan kunci atau benda hias yang lainnya. Daerah pegunungan. Limbah berbentuk bangun ruang yang banyak dihasilkan di daerah ini adalah biji-bijian kering, buah-buahan kering, kulit durian, dan lain-lain. Yang C, daerah pertanian. Limbah berbentuk bangun ruang yang didapat pada daerah ini adalah biji-bijian kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan lain sebagainya. Daerah perkotaan. Limbah berbentuk bangun ruang yang dihasilkan di daerah perkotaan biasanya kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan lain sebagainya. Berbagai macam limbah berbentuk bangun ruang tersebut merupakan potensi yang sangat bermanfaat untuk bahan pembuatan produk kerajinan. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah berbentuk bangun ruang secara umum adalah sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin, ya. Jadi ada 4 potensi kerajinannya, ada yang di daerah pesisir. Salah satunya apa? Contohnya ya, daerah pegunungan, daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Jadi harus kalian ingat
apa aja limbah yang dihasilkan dari masing-masing daerah. Perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Perencanaan produksi kerajinan umumnya lebih menitik beratkan pada nilai-nilai keunikan dan estetika. Sementara dalam pemenuhan fungsinya lebih menekankan pada pemenuhan fungsi pakai yang lebih bersifat fisik, misalnya benda-benda pakai, perhiasan, furnitur, sandang, dan sebagainya. Pada materi kerajinan ini, dari bahan limbah berbentuk bangun datar, kalian sudah mempelajari tentang perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Diharapkan kalian dapat mengeksplorasi lebih jauh berbagai macam perencanaan proses produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang ada di daerahmu serta di wilayah Nusantara. Dalam perkembangan produk kerajinan, tidak dapat melepaskan diri dari unsur-unsur seni pada umumnya. Sentuhan-sentuhan estetik sangat penting untuk mewujudkan karya kerajinan yang bermutu sebagai dan bernilai ekonomis. Pada produk kerajinan, aspek fungsi menempati porsi utama. Maka karya kerajinan harus mempunyai nilai ergonomis yang meliputi kenyamanan, keamanan, dan keindahan atau estetika. Penerapan unsur ergonomis pada produk kerajinan yang memiliki fungsi pakai sangat penting karena produk kerajinan tersebut lebih mengutamakan fungsi dan kegunaannya. Beberapa persyaratan dalam perencanaan produksi kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang A, menentukan bahan atau material produksi kerajinan, yaitu pemilihan bahan atau material dalam pembuatan karya kerajinan sangat penting, karena material akan mendukung nilai bentuk, kenyamanan, terutama dalam menggunakan benda terapan dan juga akan mempengaruhi kualitas dari barang tersebut. Yang B, menentukan teknik produksi. Beberapa jenis kerajinan memiliki alat dan keterampilan khusus untuk mewujudkannya. Teknik kerajinan disesuaikan dengan bahan, alat, dan cara yang digunakan. Dalam pelaksanaan pembuatan produk-produk kerajinan yang menggunakan bahan limbah berbentuk bangun ruang dapat dilakukan dengan ini teknik pahat, teknik ukir, teknik konstruksi atau sambung, teknik raut, teknik bubut, dan lain sebagainya. Ini sama aja seperti pelajaran seni budaya ya. Ada beberapa teknik dalam seni rupa 3 dimensi, sama aja teknik seni rupa 3 dimensi dan kerajinan berbentuk bangun ruang itu mempunyai teknik yang sama. Nah, ada tugas untuk kalian, tugas individu. Tugasnya identifikasi dan jelaskan manfaat karya kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang kalian peroleh dari lingkungan sekitarmu atau dari media lainnya. Kemudian buatlah laporan hasil identifikasi tersebut. Kerjakanlah di buku catatan masing-masing, tidak ada yang kerjasama ya. Jika kurang difahami silahkan bertanya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.